Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Magal Talk United to Get to Know. Kita hari ini kedatangan tamu yang sangat-sangat jauh, bukan dari kota Semarang ataupun dari Kabupaten Semarang, tapi dari Kabupaten Demak. Untuk perkenalan, Mas. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rizky Arvansyah Putra dari SMA Negeri 2 Meragen. Saya menjabat sebagai Ketua Umum MPK SMA Negeri 2 Meragen periode 2020-2021. Mas Meragen sini, Ya, Mas. jauh. Maaf ya, Mas. Tempatnya ini di Kecamatan Banyumanik, guys. Ya. Di Kecamatan Banyumanik. Jadi perjalanan berapa, Mas? Meragen ke Banyumanik sini, Mas? Sekitar 45 menit. Jauh banget, Mas. 45 menit bisa kayak pertandingan 19 sampai 12, Mas. Iya, Mas, betul. Kemarin kan Magapas kan itu tuh, Mas, membuka forum aspirasi nih Iya. di sosial media, dari Instagram, Twitter, Facebook dan lain-lain. Tapi kecuali YouTube. Iya. Ini ada 7 pertanyaan, Mas. Iya, saya tanyakan ke Mas. Boleh nggak? Boleh, Mas. Wah, Udah, boleh, Mas, sangat. silahkan. Terima kasih, Mas, kalau boleh, Iya, Mas. Mas. Ini Mas, pertanyaan pertama, apa sih peran MPK di SMA 2 Negeri Meragen? Kalau perannya sih banyak ya, kayak MPK di sekolah Masnya pasti banyak juga kan perannya. Banyak sih, Mas, ya. Jadi saya sebutkan beberapa aja. Iya. Yang pertama, MPK SMA Negeri 2 Meragen itu berperan sebagai wadah untuk menampung, menyaring, serta menyampaikan aspirasi siswa-siswi SMA Negeri 2 Meragen. Iya. Terus yang kedua itu berperan aktif dalam membantu OSIS untuk menjalankan proker-prokernya. Iya. Terus yang ketiga itu berperan sebagai pengawas, pengoreksi, dan pengevaluasi kinerja OSIS. Iya. Terus yang keempat menjadi sumber masukan terhadap kinerja OSIS yang telah dilaksanakan. Jadi itu kinerjanya itu ada kekurangan atau ya seperti itu. Terus yang kelima sebagai lembaga yang menjadi jembatan penghubung antara sekolah, OSIS, ekstrakurikuler, dan siswa-siswa SMA Negeri 2 Meragen. Iya. Terus yang keenam menjadi penanggung jawab kinerja OSIS yang sedang dilaksanakan maupun yang telah usai dilaksanakan. Iya. Terus yang ketujuh itu menjadi pengadil pada sidang yang diadakan OSIS. Ya, sidang itu kan saya tanya ya, Mas, sidang itu dikerjakan itu ketika sesudah proker atau sesudah periode? Jadi sesudah periode, jadi setiap setahun sekali sidang itu. Ini kan Masnya kan dari SMA 2 Meragen ya, Mas. Ya. Dari Magapas pun SMA 2 Meragen berapa perwakilan nih? Kalau untuk tahun ini 2 saja. Kalau tahun dulu 3. Siapa aja, Mas? Saya dan rekan saya Rafael. Oh, Mas. Dia itu ketua komisi C. Waduh, buat Mas Rafael, terima kasih sudah mau gabung jadi Magapas. Itu orangnya gimana tuh, Mas? Ya orangnya tuh asik, pandai bergaul, Oh, seperti itu, tinggi dan ya. Titan, Mas. Iya, Mas. Tak kapitan. Nih, ada nggak sih proker yang disiapkan atau yang mau dikerjakan? Jadi proker sih ada. Ya. Rencananya rapat bulanan atau rapat aspirasi. Jadi setiap akhir bulan itu akan diadakan rapat. Ya. Pada pandemi seperti ini mungkin melalui Google Meet aja sih. Terus untuk bulan April Ya. biasanya kan ada Hari Kartini kan. Nah, itu kita ngadain buat anggota MPK aja sih, ngadain mading buat di Sekolahan. di sekolahan, di kreativitas seperti itu untuk mengisi ngabuburit. Tadi ada bagi-bagi takjil juga ya. Ya, Itu ada bagi-bagi takjil. takjilnya itu sistemnya gimana, kayak orang di sekitar sekolahan atau muter Ya. rangin gitu? Di sekitar sekolahan aja sih. Oh, Ya, jadi kak tukang parkir, terus kak ada ojek online, nah seperti itu yang membutuhkan takjil. setahu aku SMA 2 Meragen ini kan ya, dekat-dekat daerah perumahan gitu ya. Iya. Jadi banyak toh kayak tukang parkir gitu juga. Ya ada banyak sih, kan deket rumah makan juga ada banyak Oh, pasti. di rumah makan, oke. Terus nih pertanyaan ketiga, Mas. Hal apa yang membuat MPK Semarang ini berbeda dengan yang lain? Jadi untuk keistimewaannya ya itu miskomunikasinya sudah mulai berkurang. Ya. Jadi lebih ada peningkatan kerjasama. Jadi tahun lalu tuh masih ada beberapa miskomunikasi. Nah, pada tahun ini alhamdulillah tidak ada. Gitu. Jadi setiap proker OSIS itu dia selalu ngabari, tidak jalan sendiri. Oke. Jadi MPK OSIS itu bekerja bersama. Iya.
bareng gitu. Oh, berarti tahun ini apakah ada event pensi lagi atau tidak? Kalau untuk pensi sih belum bisa diduga ya karena masih pandemi juga. Ya, semoga tentang prokernya terjalan dengan baik. Amin. Terus ini kan Rizky kan ini kan anak organisasi kan. Iya. Terus, apalagi ketua lah. Ketua kan mesti kayak kegiatannya banyak, Iya. terus penanggung jawabannya banyak kan. Mesti Tabrakan lah jadwalnya. sama jadwal sama sekolah. Nah, gimana sih antisipasinya? Antisipasinya ya itu pintar membagi waktu. Jadi kita harus tahu mana yang lebih penting dan mana yang agak dikebelakangin. Iya. Jadi misal nih kan ada waktu ulangan sama ada rapat. Iya. Nah itu kita kalau bisa rapat dulu atau ulangan dulu. Iya. Kalau emang penting rapat membahas event yang sangat penting, ulangannya kita bisa susulan aja. Iya. Tapi kalau emang rapatnya kurang penting cuman membahas apa ya, cuman pertemuan biasa itu bisa agak sorean atau setelah pelajaran seperti itu. Kalau ulangan susulan kan nggak enak mas. Iya, ulangan nggak bisa. Nggak bisa nyontek. Ya. Terus nggak bisa buka itulah intinya, nggak bisa bergosok-gosok laci gitu mas. Biasanya kalau susulan kan di ruang guru Iya, kan mas, di ruang guru depannya guru, sendirian. kanan guru, kiri guru lah, bisa ngapain mas. Bisa kita Nilainya murni. Kalau Pusing. orang gitu wah minus mas. Ya, tapi itu emang resiko sih mas. Ya enggak resiko emang sebenarnya orang kan seperti itu. Tapi kalau saya lebih ulangan dulu deh mas. Misal ulangan nih, ulangan kan mesti lebih enak kan kayak, kamu nomor berapa? Nomor 1 A biasanya gitu tuh mas. Iya. Ya enggak? Lebih asik gitu. Lebih sih. asik gitu kan Iya. kayak ada rasa kerjasama gitu mas. Ya, Ya, tapi, sosial itu biar deket Sosial. gitu loh mas, nggak social distancing terus gitu mas. ya, tapi kadang ada yang nggak mau diajak kerja sama sih mas. Nah Kalau itu temennya mas, gitu. itu orang-orang yang gimana ya? Kalau orang-orang kayak gitu tuh biasanya tipe-tipe orang-orang kayak pelit gitu sih mas. Iya sih. Nggak pernah bergaul sih kayak gitu sih. Ya, kurang bergaul, kurang pandai bergabung sama Mesti teman-temannya. orang-orang kayak gitu nggak punya teman. Biasanya. Ya punya tapi pinter-pinter juga sih mas kadang. Kadang orang-orang ambis itu malah menurutku kayak mengganggu kelas sih. Ya sepertinya mah kenapa mengganggu kelas? Ya karena tidak bisa sosial dengan yang lain. Oh iya. Aku pikir kan belajar terus gitu. Iya jadi sampai kutu buku sendiri Iya, gitu. kan jadi nggak enak kan. Iya. Kelas kayak alah kelasku kurang Asik. asik. Iya. Ya mas, lanjut ke topik ya mas. Ya silahkan lanjut. Ini enggak ada nggak sih tentang hambatan ketika online kayak gini atau kemudahannya juga ada nggak sih? Ya kalau kemudahan sih ada, mencari informasi itu lebih mudah melalui digital karena kita nggak harus ke rumah orangnya atau ke tempat itu, jadi Iya. kita cukup cari di Google browsing kayak Iya. tugas itu udah keluar semua. Terus kalau masalah penggambarnya itu di sinyal, biasanya sinyal sangat mengganggu. Iya. Jadi kita harus tahu sinyal mana yang bagus di rumah kita sama wifi, pemilihan wifi seperti itu. Kalau sinyal apalagi ya mas, Iya. kita lagi ngegame gitu, wah pingnya 200, waduh, kalau itu pengen marah-marah gitu mas. Iya pasti. Jadi kayak, kalau main kan kadang online kan kita kayak Rapat juga, rapat terus online. bosen juga kan kayak Iya. sekolah terus Kita rapat perlu sekolah rapat kita hiburan, hiburan biar kita refreshing. ngegame malah internetnya malah nggak enak. Wah, tambah Tambah pusing. pusing. Ya. Terus ini mas, struktur organisasi di sekolah 2 Meranggen itu kayak apa sih? Jadi strukturnya tuh pertama ketua, kedua wakil ketua. Untuk wakil ketuanya itu pasti kelas 10. Iya. Terus habis itu sekretaris 1. Iya. Sekretaris 2-nya itu kelas 10. Ah. Terus bendahara 1, terus bendahara 2-nya itu kelas 10. Habis itu komisi A, Komisi A, komisi B, B, komisi C. Sampai komisinya berapa? sampai 3 aja komisi C. Terus tiap komisi itu ada penanggung jawabnya. Oh. Jadi ada 2 penanggung jawab, yang satu kelas 10, yang satu kelas 11 tiap komisi. Jadi ada 6 penanggung jawab komisi. Kenapa wakilnya itu dari kelas 10? Ya biar kelas 10 itu ada pengalaman juga sih mas. Itu kan sorry ya, struktur organisasi sekolah saya ini kan wakil ada 2 nih, Iya, ekstern sama intern. Kalau dari SMA 2 Meranggen satu aja sih. satu aja. Iya. Itu satu intern apa? Iya, langsung double. Double. Iya, jadi bisa langsung menggantikan ketua. Mis nih mas, mau tanya juga sih, tugas-tugas komisi A, B, C itu apa aja mas? Kalau komisi A itu tentang ADART Oh. dan mengawasi si OSIS si 1, 3, 5 sama 7. Terus kalau komisi B itu tentang mengawasi ekstra-ekstra. Jadi komisi B itu bekerja sama dengan ekstra-ekstra yang ada di sekolah. Jadi dia yang membackup semua data yang dibutuhin ya dari ekstra-ekstra. Terus komisi B juga bertugas
mengawasi si OSIS si 9 sama 10. Terus kalau komisi C itu mengatur rapat. Motor apa? Ya, jadi mengatur rapat sama mengawasi komisi di OSIS tuh si 1 2 4 6 sama 8. Berarti yang rapat sidang itu yang ngadain komisi C-nya. Ya, komisi C jadi berkoordinasi sama OSIS. ya ketua OSIS apa singa itu. Terus ini kan mesti masnya punya pesan dari saya buat MPK Semandem atau MPK lain, ada nggak sih untuk di Ya, pesan dan kesannya yaitu tetap jaga hubungan OSIS dan MPK, jangan saling merendahkan satu sama lain. Jadi di sini kita tuh bekerja bersama. Seperti itu aja sih. sekian ya guys, dan jangan lupa ya untuk follow Instagram @magapas_official dan MPK @MPK_Semandem. dan juga @MPK_Semalang. Dan Oke. jangan lupa like, comment, subscribe YouTube official Magapas, dan jangan lupa melakukan 3M, Mencuci tangan menjaga jarak. dan memakai masker. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini sedang melaksanakan proker Forkis Forkos. Forkis itu forum komunikasi siswa Semada. Di Forkis itu fungsinya tuh untuk menyampaikan informasi dari OSIS ke kelas, dari sekolah ke kelas, karena enggak semua kelas di SMA 2 Ungaran itu ada anggota MPK-nya. Terus untuk Forkos sendiri itu forum komunikasi organisasi Semada.